Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali. Kali ini lewat program spesial interview tribunambon.com edisi Kamis 30 Oktober 2025. Spesial interview kali ini Tribuners bertemakan peran Kadin Ambon dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Di mana kita tahu sendiri bahwa Kadin adalah singkatan dari Kamar Dagang dan Industri, sebuah organisasi tunggal yang menjadi wadah dan induk bagi seluruh pelaku usaha Indonesia baik swasta, BUMN maupun koperasi. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan dunia usaha serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional. Untuk itu hari ini Tribunor sudah hadir bersama kami di studio tribunambon.com. Ada Ketua Kadin Kota Ambon, Bang Alham Valeo. Apa kabar Bang hari ini? Baik, Ibu Mesya. Sehat ya Bang ya? Sehat, ya. Iya. Tribuners bersama Bang Alham nanti kami akan sama-sama membahas seperti apa sih peran Kadin dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di kota bertajuk Manise ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Tribuners, mungkin Bang Alham bisa perkenalkan lebih dulu kepada Tribuners. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alham Valeo. Kebetulan sebagai Ketua Kadin Kota Ambon ya. Dari 2023 jadi Ketua Bidang Pengembangan Perekonomian Kadin Provinsi Maluku. Dan 2025 terpilih jadi Ketua Kadin Kota Ambon, yaitu bulan 1 tanggal 20. Prosesnya cukup cepat ya Bang ya di Kadin. Iya. Ya Abang, kalau selain di Kadin Abang proses di mana juga nih? Kabarnya kan ada di itu ya, Asosiasi Pedagang apa gitu Bang? Iya, baik. Selain Kadin, sebelumnya saya jadi Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Merdeka yang mewadahi aspirasi-aspirasi dan kepentingan dari pedagang-pedagang yang ada di Pasar Merdeka, Ibu Mesya. Baik, benar seperti itu ya. Jadi Bang Alham ini selain jadi Ketua Kadin Kota Ambon, Bang Alham juga sebagai Ketua di APMA ya? Ya, APMA, Asosiasi Pedagang ya Pasar Merdeka. Asosiasi Iya. Pedagang Pasar Merdeka Ambon. Nah, Bang Alham, ini bicara kalau Bang Alham sebagai Ketua Kadin nih, pasti Tribuners penasaran ini sebagai Ketua Kadin ini kan rata-rata kan di mereka pikirnya itu kan pengusaha ya. Iya. Mungkin Bang Alham boleh cerita singkat buat Tribuners, kira-kira sekarang usaha apa yang sedang Bang Alham geluti saat ini? Iya, tentu syarat utama menjadi anggota Kadin itu adalah pengusaha ya. Yang kedua adalah punya perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Untuk saya pribadi, kebetulan saya bergerak dalam bidang perdagangan barang dan bahan bangunan, Ibu Mesya. Sudah lama Bang? Oh, sudah lama sekali. Dari 2024 kebetulan saya jadi pedagang kaki lima. Habis itu 2007 ya saya bertransformasi menjadi pengusaha Berarti bawang. dari 2004 dulu Bang? Iya. Mulai karir sebagai seorang pengusaha. Bukan pengusaha, jadi pedagang kaki lima. Oh, Ya, di Pasar Merdeka. Dari pedagang kaki lima Iya. dulu. Iya. Di Pasar Merdeka, kemudian di 2007 menjadi distributor bawang ya, Kota Ambon. Jadi prosesnya juga cukup cepat sebagai dari hanya seorang pedagang kaki lima ya Tribuners, akhirnya sekarang sudah cukup banyak usaha yang Abang geluti ya. Ada itu toko-toko bangunan. Kalau toko-toko bangunan Abang itu lokasinya di mana aja Bang? Ada di Wara. Oh, di Wara. Iya. Kalau di Pasar Merdeka ada apa aja usaha Abang? Sekarang sudah di Batu Merah jadi distributor bawang. Fokus di Batu Merah jadi Iya. distributor bawang ya Tribuners. Jadi memang kalau mau gabung di Kadin itu syarat pertama memang harus punya usaha terlebih dahulu ya Bang. Iya, dan punya perusahaan. Dan punya perusahaan. Iya.
Baik. Oke, Bang. Jadi, kira-kira apa sih, Bang, yang memotivasi Abang untuk akhirnya bisa bergabung di Kadin Kota Ambon? Iya, mungkin ya motivasi utama itu ya, saya pertama dari pedagang kaki lima, Ya, ternyata bahwa menjadi seorang pengusaha itu harus membangun mitra, relasi yang baik dengan beberapa pengusaha-pengusaha. Kalau tidak seperti itu berarti, selamanya kita jadi pedagang aja. Saya melihat bahwa Kadin ini adalah wadah, sebuah organisasi yang membawahi pengusaha-pengusaha, dan untuk potensi menjadi pengusaha besar itu sangat berpeluang karena relasi dan mitra bisnisnya itu cukup luas. Itu nilai plusnya untuk masuk bergabung di Kadin, Ibu Mesya. jadi selain memang di Kadin ini biasanya mereka mewadahi begitu ya, Bang, para pengusaha-pengusaha. Jadi dari situ Abang bisa sambil membangun mitra dengan pengusaha-pengusaha lain Iya, begitu. iya. Tapi kalau sejauh ini ada nggak, Bang, dampak positifnya untuk usaha Abang maupun untuk pribadi Abang sendiri? Iya, tentu dampak positifnya itu tadi, jaringan bisnis yang luas, baik di, Kota Ambon maupun di luar daerah, bahkan ke luar negeri. Kemarin beta terpilih jadi ketua Kadin itu bulan 1 tanggal 20 ya. Bulan 2 itu ya kita dihubungi dari buyer langsung dari Belanda untuk bagaimana membangun kerjasama bisnis perikanan, kita untuk membuat apa, kerjasama untuk ekspor ikan ke Belanda. Hanya terkendala masalah upper per number, itu antara government to government, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda masih ada sanksi ya, sanksi dari Uni Eropa terkait dengan beberapa item produk yang belum bisa dikirim ke sana, 3 tahun lagi baru bisa. Itu Berarti 3 tahun lagi baru bisa bisa, proses ekspor iya, impor begitu iya, ya, Bang, iya, ya? khusus untuk Uni Eropa. Berarti em, gabung di Kadin ini memang sangat penting begitu ya, Bang, ya, untuk para pengusaha ya? Iya, untuk saya selaku ketua Kadin ya, memang selama ini Kadin kan gaungnya tidak kelihatan. Iya, Bang. Karena kemarin setelah masuk saya menjadi ketua Kadin itu, saya melihat komposisi struktur organisasi itu ya diisi oleh ya mungkin orang-orang aktivis, orang-orang yang Orang-orang politik begitu ya ya, Bang? orang-orang Iya. politik. Saya sudah sampaikan ke Ketum Kadin Provinsi bahwa oke lah, baik beta bersedia jadi ketua Kadin Kota Ambon, tapi saya dikasih kewenangan untuk merombak total susunan organisasi kepengurusan, dan beta akan masukkan seluruh pengusaha-pengusaha yang beta punya mitra usaha-usaha yang ada di Kota Ambon, sehingga Kadin ini betul-betul menjadi wadah advokasi bagi seluruh pengusaha-pengusaha untuk bagaimana membangun jejaring bisnis yang kuat, membangun ekosistem ekonomi yang kuat khususnya di Kota Ambon, sehingga Kadin ini betul-betul menjadi instrumen vital, instrumen ekonomi penting bagi pemerintah dan seluruh pengusaha untuk bisa membangun perekonomian ini lebih baik ke depan. Berarti dengan kehadiran Abang Alham di Kadin ini kembali mengembalikan marwah organisasi begitu ya, Bang, ya, karena yang awalnya kan lebih banyak diisi oleh para politikus, kemudian yang tadi Abang bilang aktivis, jadi akhirnya bisa kembali lagi nih yang seharusnya diisi oleh para pengusaha-pengusaha begitu, Bang. Iya, mungkin seperti itu ya Mbak Mesya, karena setelah keterpilihan beta, saya kemarin itu luar biasa respon positif dari pengusaha-pengusaha, dan mereka tanpa saya ajak mereka langsung bergabung ya, dengan semangat ya, Oh ya. dengan harapan bahwa mudah-mudahan dengan bergabung dengan Kadin bisnis kita lebih besar, lebih berkembang, dan ekspansi lebih keluar begitu. Jadi sentimen positifnya luar biasa positif kemarin. Makanya rencana pelantikan Kadin Kota kemarin itu bulan September ini kemarin, kita tangguhkan lagi mungkin bulan 12 karena ada masih sementara merombak komposisi kepengurusan yang betul-betul pengusaha-pengusaha yang duduk di bidang-bidang strategis itu
betul-betul pengusaha yang punya kompeten dan integritas yang kuat. Seperti itu, Mbak Messi. Ya, jadi itu kan memang yang diharapkan pedagang ya, maksud kami yang diharapkan para pengusaha ya Bang ya. Iya, Artinya harus benar-benar diperhatikan begitu melalui organisasi ini begitu Bang. iya. Jadi harapan saya bahwa struktur kepengurusan Kadin ini diisi oleh pengusaha-pengusaha dan anggotanya itu adalah pedagang-pedagang. Jadi saya memberikan semangat kepada pedagang itu bahwa kita harus bertransformasi loh dari pedagang itu menjadi pengusaha. Iya, Jadi kebanyakan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Ambon ini kan pedagang. Nah, beda antara pedagang dan pengusaha. Itu yang harus dibedakan bahwa pedagang dan pengusaha itu beda. iya. Kalau pedagang itu ya kita duduk berjualan, beli barang dari tempat lain lalu kita jual ke masyarakat, itu beda seperti itu. Tapi beta lebih cenderung untuk bagaimana merubah mindset itu, bertransformasi dari pedagang menjadi pengusaha, yaitu bisa menciptakan produk lalu kita tawarkan ke masyarakat atau bisa ekspansi keluar, itu seperti itu, Iya, Mas. luar biasa Iya. ini. Ini masuk nggak Bang dalam visi misi Abang sebagai ketua Kadin waktu pemilihan waktu itu? Iya, memang selama saya di ketua bidang Kadin Kota Ambon. provinsi Oh, provinsi Maluku. sempat jadi anggota dulu di Kadin Provinsi Maluku Bang. Iya kan 2023 Iya, saya gabung di Kadin Provinsi iya. Maluku. Waktu itu ketuanya kan Pasam Latukonsina. Saya duduk di ketua bidang pengembangan pemberdayaan ekonomi. Setelah pemilihan ketua Kadin Kota Ambon, Pasam Latukonsina merekomendasikan saya sebagai ketua Kadin Kota Ambon karena Kota Ambon adalah salah satu dari ibu kota Provinsi Maluku dan Kadin Kota Ambon harus menjadi pilot project untuk seluruh 11 kabupaten Kadin Kota Ambon di Maluku. Harapannya Pasam seperti itu, Ibu Mesya. Berarti Pak Sam ini Ketua Kadin Provinsi Maluku ini cukup berharap penuh kepada Abang Alham untuk kemudian menjalankan roda organisasi Kadin ini dengan baik Ya, sesuai ketentuan begitu ya Bang iya, ya? iya. Saya memberikan hormat dan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Sam Latukonsina yang awalnya beliau adalah politisi senior Iya, dan bertransformasi menjadi pengusaha, dan beliau menyampaikan bahwa Kadin ini katong harus bangun menjadi betul-betul menjadi wadah untuk berkembangnya pengusaha-pengusaha lokal menjadi pengendali ekonomi di Maluku dan Kota Ambon. Nah, itu yang beliau sampaikan kepada saya dan saya tersentuh dengan perubahan dari karakter beliau menjadi politisi menjadi pengusaha. Itu yang saya harus wujudkan di Kadin Kota Ambon ini. iya. Ya. Siap Bang. Jadi rencana pelantikan nanti bulan 12 ya Bang Ya, ya? insya Allah bulan 12. Oke Bang, kita Ya. lanjut ya. Iya, baik. Tribuners, jadi itu ya perjalanan karir Abang Alham saat terjun di Kadin Kota Ambon begitu. Kita kembali ke tema pembahasan peran Kadin dalam menanggulangi kemiskinan dan pengentasan ekonomi, Tribuners. Untuk Tribuners ketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Ambon mengalami penurunan dari 5,25% pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 5,13% pada tahun 2024, dan saat ini di tahun 2025 berada di angka 4,34% Bang untuk angka kemiskinannya. Nah, lantas seperti apa sih peran Kadin untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Ambon, Bang? Iya, baik. Kalau Kadin lebih cenderung melihat masalah kemiskinan ini sebagai eh, persoalan yang memang menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan kita semua, ya, itu tanggung jawab bagi kita semua. Dan Kadin memandang bahwa persoalan kemiskinan ini penyebab utamanya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga Kadin mengambil inisiatif bagaimana pengusaha-pengusaha lokal khususnya tergabung dalam Kadin ini untuk
membuat suatu usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, Bang. Iya, untuk saat ini ada 2 momen penting yang sedang kami lakukan, yaitu kerjasama dengan, Blok Masela dan dalam hal ini Inpex yang, ada di, pengelolaan gas di Blok Masela, Ibu Mesya. Jadi kebetulan kita, sedang melakukan, apa namanya, kerjasama. Iya. Apa-apa yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan Inpex di Blok Masela itu akan kita suplai. Dan kita sudah kumpulkan beberapa pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Ada 17 perusahaan yang saya sudah setor ke pihak Inpex untuk nanti menjadi supplier utama segala kebutuhan-kebutuhan dasar, segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Inpex itu nanti, sehingga jelas itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak multiplier efeknya itu sangat luar biasa untuk, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Yang kedua adalah Kadin lagi, terlibat dalam, kegiatan dapur makanan gizi, makanan Makan bergizi gratis makan ya? bergizi Oh gratis, ya. iya. Karena Kadin melihat bahwa ini juga, salah satu instrumen penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangkan satu dapur itu bisa mempekerjakan 47 tenaga kerja. Satu dapur. Iya, satu dapur. Dapur-dapur ini juga nanti akan menggenjot, perekonomian pasar. Jadi permintaan segala kebutuhan permintaan dapur, sayur-sayuran, daging, apa segala macam itu akan permintaannya luar biasa meningkat sehingga pedagang-pedagang juga ini akan menjadi sejahtera. Jadi Kadin melihat bahwa ini adalah peluang strategis, peluang yang harus kita, ambil untuk bagaimana ikut membantu, apa namanya, perkembangan pertumbuhan perekonomian di Kota Ambon. Sehingga dengan demikian ketika lapangan pekerjaan tercipta, daya beli masyarakat pasti meningkat, Iya. angka kemiskinan itu pasti akan menurun. Iya. Nah, seperti itu Ibu Mesya. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab Kadin saat ini ya, yang sedang Iya, Kadin jalankan itu menyiapkan SDM, kemudian membuka peluang lapangan kerja yang iya, sebesar-besarnya. iya. Jadi untuk saat ini kan untuk Bulog Masela ya, nanti, 2026 itu sudah prarekonstruksi. Jadi sudah mulai tahapan pekerjaan fisik. Nah, untuk, tahun-tahun selanjutnya itu sudah beroperasi dan itu membutuhkan sumber daya tenaga, kerja itu yang luar biasa. Iya. Ini yang kita harus persiapkan sumber tenaga, manusianya dari sekarang. Iya. Karena mereka akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja mulai dari, apa namanya, cleaning service, terus keamanan, terus tenaga kerja, itu semua akan disuplai oleh pengusaha-pengusaha lokal. Oh ya, Iya, tidak dari luar ada ya. dari luar, itu Iya. tidak ada dari luar. Jadi keuntungan kita nanti bahwa semua kebutuhan-kebutuhan pokok dari Blok Masela itu baik, barang, kebutuhan, sembako maupun kebutuhan, tenaga manusia itu kita yang akan suplai. Itu, seperti itu. Jadi kalau sekarang untuk menyiapkan SDM ini dengan cara seperti apa, Bang? Ada Apakah pelatihan-pelatihan khusus, ya. pelatihan-pelatihan? Ada pelatihan khususnya untuk, perusahaan jasa ya untuk menyuplai, jasa-jasa yang dibutuhkan di sana ya kita akan mendatangkan tenaga ahli. Iya. Untuk bagaimana mereka bisa, apa namanya, bekerja secara profesional, harus ada, bimbingan dari, Kadin, seperti itu. Karena perusahaan jasa di Kota Ambon waktu kita identifikasi ternyata belum ada. Jadi kita harus, membuat jasa perusahaan sehingga nanti kita rekrut anggota-anggota, kita bentuk pelatihan-pelatihan, memberikan edukasi-edukasi sehingga betul-betul menjadi tenaga profesional karena standarisasi tenaga yang dibutuhkan nanti di sana juga cukup tinggi. Iya, Bang. Ya, jadi kita harus menyiapkan SDM yang betul-betul sudah siap kerja, seperti itu. Jadi
sekarang udah jalan Bang atau Sudah baru jalan. sudah jalan? Sudah jalan. Hanya untuk pelatihan-pelatihan ini kita masih akan mendatangkan tenaga ahli untuk melatih anggota-anggota kita nanti. Saya. Tapi ya yang jelas sudah mulai jalan ya Bang, step by step itu sudah mulai dilakukan Sudah. oleh Kadin. Kita Dan sudah. itu memang dilakukan oleh Kadin, begitu, bukan dari pihak-pihak lain juga, Ini Kadin. dari Kadin Jadi sendiri. Kadin sendiri. Jadi Kadin sendiri karena Blok Masela itu ada kerjasama dalam fit and proper test setiap perusahaan itu, maka pihak Blok Masela dalam hal ini Impex itu menunjuk Universitas Patimura untuk memverifikasi dan fit and proper test setiap perusahaan-perusahaan yang punya kelayakan atau tidak untuk direkomendasikan ke sana, Ibu Mesya. Ya. Baik, Tribunal, jadi seperti itu ya, Ya. peran Kadin saat ini untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Ambon. Dan itu memang hal yang artinya yang kita sudah lihat di depan mata, karena bukan hanya rencana-rencana tapi sudah dijalankan saat ini, Tribuners. Jadi itu bukan muluk-muluk lagi Dan karena ada satu lagi, Ibu Mesya, bahwa ternyata perusahaan-perusahaan yang ada selama ini yang juga dimiliki oleh anggota Kadin juga banyak yang belum kualifikatif. Artinya kita membenahi semua kelengkapan perusahaan itu sebelum kita rekomendasikan ke sana. Nah, Kadin juga sedang dalam pembenahan itu. Itu seperti itu. luar biasa, Iya. Bang. Oke, Tribuners, untuk Bang Alham, jadi kalau dilihat-lihat ini sebenarnya kendala utamanya apa nih Bang, sampai sulitnya masyarakat untuk akhirnya bisa keluar dari garis kemiskinan ini, Bang? Kalau terkait dengan hal itu, Mbak Mesya, mungkin ada persoalan-persoalan fundamental yang memang selama ini susah untuk kita keluar dari situ. Khusus untuk Kota Ambon ya, terkait dengan kemiskinan itu adalah persoalan struktural. Jadi sifatnya struktural, yang artinya bahwa kalau orang tua miskin, potensi untuk anak-anak juga itu akan sangat besar untuk Iya, miskin juga. iya Bang. Itu namanya kemiskinan struktural. Dan ini yang harus kita rubah. Jadi merubah ini tentu bukan hal yang mudah, Ibu Mesya. Tentu ada keterlibatan dari semua pihak, pemerintah maupun praktisi-praktisi ekonomi yang harus memberikan edukasi, dan juga di dunia pendidikan untuk memberikan edukasi kepada siswa ataupun kepada orang tua bahwa anak-anak itu harus diberikan pemahaman dari dini bahwa jadi manusia yang berhasil itu bukan hanya mengandalkan pekerjaan formal. Iya. Harus menjadi pengusaha entrepreneurship, karena untuk menjadi pekerja formal itu ruang lingkupnya sangat terbatas. Lulusan-lulusan akademisi ini jumlahnya sangat besar, sementara peluang Lapangan lapangan pekerjaannya pekerja kecil ya formal Bang. itu kecil sekali. Iya. Akhirnya mau tidak mau ya itu akan menjadi tercipta pengangguran yang luar biasa besar, membuka ruang gerak untuk kemiskinan menjadi lebih besar lagi, sehingga ketimpangan ekonomi itu akan semakin timpang. Itu persoalan fundamentalnya di situ. Iya. Iya, Abang, tadi kemiskinan struktural ya? Iya. Itu betul. Lalu itu kan yang menjadi dasar nih seseorang itu merasa, wah saya ini mampu atau tidak, begitu Bang. Untuk keluar dari pemikiran seperti itu, dari pemikiran kemiskinan struktural ini, kira-kira seperti apa Bang? Itu lebih banyak kepada edukasi ya. Lebih Iya, edukasi. pemerintah harus lebih progresif untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kalau perlu ada lembaga khusus untuk selalu memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa jangan tergantung kepada sektor formal. Ya. Karena nanti itu akan sulit, cenderung potensi untuk jadi miskin, jadi generasi yang tidak produktif. Ini yang harus kita selalu sampaikan kepada masyarakat. Marilah kita memberikan pemahaman dini kepada anak-anak kita bahwa bagaimana cara menjadi pengusaha ke depan. Bagaimana cara menjadi penguasa ekonomi. Kota Ambon ini tidak cukup memiliki potensi sumber daya alam.
Jadi kalau bukan kita yang menciptakan peluang-peluang ekonomi untuk kita membuat produk-produk untuk kita ekspansi keluar, lalu kita berharap dari apa kira-kira? Apalagi Iya. Bang, anak-anak sekarang ini kan rata-rata bergantungnya itu hanya untuk apa? Untuk Ya PNS, itu untuk sektor formal tadi perusahaan-perusahaan yang saya bilang. swasta, begitu. Iya, Harusnya mindset itu diubah harus ya Bang? diubah. Jadi dari sekarang saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Kota Ambon bahwa Terkhususnya marilah anak-anak muda Bang. anak-anak muda dan orang tua, Iya, bahwa marilah kita mengajarkan edukasi, menanamkan edukasi secara dini kepada anak-anak kita bahwa harus menanamkan jiwa entrepreneurship sedini mungkin dari SD kalau bisa. Contoh anak saya Ibu Mesya. iya, Mungkin anak saya itu kalau uang jajan mungkin saya mampu ya memberikan uang jajan hari-hari. iya. Tapi dari SD saya sudah ajarkan bagaimana dia berjualan di sekolah. Sehingga uang jajan itu dia sudah bisa menghasilkan sendiri. Wah, Nah, luar jadi biasa. jadi itu contoh kecil tapi apa namanya luar biasa untuk generasi kita ke depan. Nah, ini yang saya mau himbau kepada masyarakat bahwa marilah kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita seperti itu. Dia mau rugi dan seng itu seng ada masalah. Yang penting dia sudah punya pemahaman tentang bagaimana menjadi pengusaha begitu. Nah, seperti itu. Lebih baik jadi pengusaha ya Tribuners, artinya bisa kita sendiri bisa melakukan manajemen pada diri kita sendiri, Iya, begitu ya Bang. iya, seperti itu. Bang, kemudian apa sih indikator sederhana untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat? Menurut Abang seperti apa? Iya, tentu kalau untuk mengukur indikator tingkat kemiskinan ya, kalau dari BPS kan tentu ada Iya, metode pengukuran tingkat tingkat kemiskinan. kemiskinan. Tapi khusus untuk kita pengusaha ya itu cukup sederhana Ibu Mesya. Ketika kita berjualan, lalu jualan kita mengalami volume permintaan dari masyarakat, berarti itu pasti bahwa daya beli masyarakat itu rendah. Kalau daya beli masyarakat itu rendah, pasti itu tingkat kemiskinannya juga itu semakin meningkat. Referensinya dari situ. Kita juga bisa melihat jualan-jualan kayak di minimarket, Iya. retail-retail. Kita bisa menanya, ini Bang sambil minum ya. ya, ini bulan ini kira-kira omsetnya seperti apa, menurun apa enggak? Pasti kan dong mereka akan kasih data tuh. Iya, Bang. Menurun pasti. Kalau menurun berarti ya otomatis daya beli masyarakat menurun juga. Di dealer-dealer mobil, dealer motor, dealer oto, itu juga itu indikator akurat untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Seperti itu Bu Mesa. Iya, Tapi Bang. ada satu metode khusus yang sedikit nyentrik ya Ibu Mesya, dan itu bukan metode yang asal-asalan, Iya. karena ini adalah metode yang diterapkan oleh salah satu pakar ekonomi dari Amerika Serikat, bahwa ada metode khusus untuk dengan sangat mudah mengetahui tingkat kemiskinan di masyarakat itu seperti apa, yaitu apa namanya, the men's underwear, eh, apa itu apa namanya, indeks celana dalam pria. Seperti apa itu Bang maksudnya? Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui tingkat kemiskinan dalam suatu kota atau masyarakat itu, tinggal kita tanya ke retail-retail penjual celana dalam yang branding. Ketika permintaan celana dalam pria ya branding itu meningkat, otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat itu pasti meningkat. Oh. Iya, itu betul. Iya. Apabila celana dalam pria di pedagang kaki-kaki lima itu yang laku, dan pedagang celana laki-laki atau pria itu yang bermerek branding yang mahal tidak laku, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat itu sangat rendah. Nah, apabila celana dalam laki-laki itu yang di pedagang kaki lima itu kurang laku lagi, berarti tingkat kemiskinan lebih rendah lagi, Bu Mes. Seperti itu. Jadi pasti pernyataan itu disampaikan itu sudah berdasarkan hasil penelitian Hasil mungkin riset, riset. riset Iya, sudah sebelumnya. riset. Iya, Iya. ya pasti. Dan itu akurasinya jelas. Hmm. Baik, Bang.
Kemudian Bang, pertanyaan selanjutnya, apakah peran pemerintah kurang optimal Bang dalam pengentasan kemiskinan? Dan kalau memang menurut Abang dianggap kurang optimal, apa Saya langkah bisa minum dulu. iya Bang, sambil minum. Apa langkah strategis yang perlu diambil dari pemerintah atau mungkin ada masukan dari Kadin sendiri untuk ini Bang? Eh, Optimal dan tidak optimal ya itu tergantung dari anggaran. Kalau Iya. untuk kita berbicara tentang kinerja pemerintah, saya pikir bahwa anggaran pemerintah ini terkait dengan kebijakan fiskal. Tentu khusus untuk Kota Ambon ya kebijakan ruang gerak fiskal kita itu sangat terbatas. Anggaran yang sedikit, setiap tahun defisit, terus transfer anggaran dari pusat juga terbatas. Itu pasti membuat kebijakan fiskal pemerintah ini ya pasti terbatas. Iya. Ruang lingkupnya terbatas sehingga konsumsi belanja pemerintah juga pasti terbatas dan itu sangat berpengaruh terhadap sektor real. Karena ketika pegawai-pegawai gajinya sedikit, otomatis daya belanja mereka juga di pasar, di retail-retail itu Berkurang. akan berkurang. Itu jelas mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi acuan kita yang paling utama bagaimana menumbuhkan, mendongkrak konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Ini yang pemerintah harus perhatikan bagaimana tidak tergantung terhadap APBD yang selalu defisit dan transfer pemerintah. Harus ada upaya-upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor lain. Misalnya membuat badan usaha daerah, badan usaha milik daerah. Ini kan yang belum ada nih. Untuk di Kota Ambon ya Untuk Bang ya? khususnya di Kota Iya, Ambon iya belum ada benar, badan usaha milik belum daerah ada sih. yang seharusnya menjadi instrumen penting untuk bagaimana menciptakan penghasilan tambahan selain dari pajak seperti itu. Ya, yang kota-kota yang representatif yang harus ada badan-badan usaha milik daerah yang memang besar dan menghasilkan penghasilan yang Pendapatan asli pendapatan daerah. asli daerah yang Iya. besar. Nah, itu seperti itu. Harapan saya pemerintah Kota Ambon ke depan segera mendirikan badan usaha milik daerah karena banyak potensi-potensi daerah yang juga bisa dikelola, terutama sektor perikanan. Sektor perikanan yang bisa dikelola oleh badan usaha milik daerah di samping dikelola oleh pihak swasta seperti itu, Ibu Messi. Iya, Tribuners ini memang tanpa kita sadari ya, memang ternyata benar di Kota Ambon belum ada badan usaha milik daerah. Iya, belum. Ya, dan ini sudah ada masukan dari Khusus Kota Ambon. Iya, sudah ada masukan dari Ketua Kadin Kota Ambon, Bang Alam Paleo untuk kalau bisa mendirikan badan usaha milik daerah, karena dengan adanya badan usaha milik daerah ini bisa selain ya Bang membuka lapangan pekerjaan juga tentunya. Pasti Ya, tentunya. tapi juga bisa berdampak positif kepada pemerintah dengan mendapatkan pendapatan asli daerah Yang lebih besar. lebih meningkat. Itu dampaknya itu jadi bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Iya. Dan ini memang baru kita sadari ternyata di Kota Ambon memang benar ya belum ada Di kota-kota yang badan maju, usaha di milik kota-kota daerah. yang maju dengan pendapatan asli daerah yang cukup tinggi pasti punya badan Badan usaha usaha milik daerah yang iya. sehat. Iya. Jadi catatan juga Ibu Mesia bahwa kalau badan usaha milik daerah juga hanya untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang justru merongrong anggaran daerah, itu juga lebih fatal lagi. Iya. Lebih baik tidak usah didirikan. Tapi tadi kalau misalkan mau didirikan lebih baiknya itu tadi Abang secara profesional untuk lebih ke bidang perikanan begitu ya Bang? ada banyak sektor. Ada banyak sektor. Iya, bidang perikanan, kehutanan, hasil bumi, apa segala macam dikelola. Nah, itu seperti Tapi itu. kalau yang potensi di Kota Ambon sendiri ini Yang apa Bang? sangat potensi itu perikanan. Perikanan. Sangat Iya. potensi luar biasa. Iya. Itu memang langkah strategis ya. yang diusulkan oleh Kadin Kota Ambon ini memang Harus benar-benar disegerakan Iya. kalau mau
kita kebijakan fiskal kita bisa mandiri, tidak tergantung dari transfer dari pusat seperti itu, Ibu Mesya. Iya, Bang. Lantas seperti apa, Bang, kira-kira dari peran masyarakat sendiri? Tadi kan sudah dijelaskan dari peran Kadin. Lalu kalau dari peran masyarakat sendiri untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Ambon ini harusnya seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk masyarakat tentu juga punya peran aktif, peran penting dalam kemajuan perekonomian daerah itu pasti, terutama dalam menciptakan kondisi keamanan dan kepastian hukum di daerahnya masing-masing. Karena satu daerah itu bisa maju itu ketika iklim investasi itu berkembang dengan baik. Investor-investor berminat untuk datang berinvestasi di daerah tertentu, khususnya di Kota Ambon. Tentu tolak ukur utama adalah keamanan, jaminan keamanan dari daerah setempat. Yang menjamin keamanan itu ya masyarakat kita sendiri. Kalau masyarakat cenderung menciptakan kegaduhan, kerusuhan, biar kita panggil investor, biar kita iming-imingi keuntungan yang luar biasa, tidak akan pernah berminat untuk datang berinvestasi. Jadi masyarakat harus sadar bahwa kalau daerah kita mau maju, ya marilah kita menjaga eh, keamanan, menjaga kondusivitas Iya. lingkungan, jangan ada perkelahian-perkelahian lagi karena itu sangat ada guna bagi katong punya kemajuan daerah seperti itu, Ibu Mesya. Baik. Lalu, Bang, seberapa besar sih optimisme dari Kadin ke depan dalam potensi kemajuan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bang? Iya, eh, secara Kadin sangat optimis ya Iya. dengan berbagai barometer ukuran potensi-potensi ekonomi yang akan kita kelola ke depan. Ada Blok Masela, ada MBG, terus kebijakan Menteri Keuangan yang baru dengan menggelontorkan dana-dana ke daerah, ke perbankan-perbankan daerah, tentu itu adalah hal yang sangat positif yang memberikan garansi potensi ekonomi di semua daerah, bagaimana pengusaha-pengusaha menyambut itu sebagai peluang untuk mengembangkan usaha-usaha mereka itu. Jadi harapan ke depan Kadin sangat optimis Iya. perekonomian kita ini akan berkembang dan bertumbuh dengan baik selama pemerintah juga dan seluruh stakeholder mendukung dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan optimisme ini Tribuners bukan hanya lewat kata-kata semata tapi sudah dilakukan oleh Ya, sudah ada Kadin. Ada pembuktian. bukti nyata Sudah, dari iya. Kadin. Iya. Baik, Tribuners. Untuk Tribuners ketahui bahwa spesial interview kali ini live di Facebook fanpage dan juga YouTube tribunambon.com. Untuk itu kalau ada pertanyaan, Bang, boleh ya, Bang, kalau netizen lagi mau tanya Oh iya, boleh. komentar langsung nanti dijawab langsung sama Bang Alham, boleh ya? Boleh, Kak Joy boleh. kalau ada komentar boleh langsung sampaikan aja. Oke, Tribuners, dan Tribuners, untuk Tribuners ketahui bahwa Bang Alham Valeo ini juga merupakan Direktur Pengembang Hatukau Waterfront City. Nah, apa itu Waterfront City? Boleh dijelaskan oleh Bang Alham? Iya, Waterfront City adalah pasar rakyat. Pasar yang akan kita bangun di pesisir Batu Merah, Ibu Mesya. Nah, jadi eh, yang selama ini pedagang berjualan di badan-badan jalan dengan menempati lapak-lapak yang kumuh, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan lagi seluruh aktivitas di badan jalan dan trotoar, termasuk berdagang itu, maka saya berinisiatif untuk membangun pasar di dalam laut. Karena Wow. ya, karena untuk kita membangun pasar di darat tidak memungkinkan lagi, luasan wilayah kita sangat terbatas, sehingga mau tidak mau pasar ini kita bangun di pesisir pantai Batu Merah itu, Ibu Mesya. Ya. Baik, nanti ke depan Tribuners akan saksikan wajah baru lagi nih dari Kota Ambon. Iya. Setelah pembangunan gedung baru Pasar Mardika, sekarang Bang Alham berencana untuk membangun Waterfront City ya. Iya. Begitu. Dan itu kalau terrealisasi itu Bu Mesya itu adalah
pasar modern yang pertama kali yang ada di Indonesia yang berdiri di atas permukaan laut. Pasar Wow. modern yang pertama kali ada di Indonesia. Iya. Jadi ini juga bisa nanti jadi salah satu ikon kota Ambon nih. Iya, dan saya Karena harapkan ini menjadi benar-benar menjadi ikon kota Ambon dan merubah estetika, menambah estetika kota Ambon menjadi lebih cantik, lebih menarik untuk orang-orang luar untuk datang berkunjung ke kota Ambon gitu. Indonesia. Iya. Oke Bang, jadi dengan keterlibatan Abang sebagai Direktur Pengembang Hatuka Waterfront City ini maksudnya bagaimana? Apakah ini menjadi rencana Abang ya, menjadi salah satu bukti nyata bahwa Kadin ini juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kota Ambon begitu Bang? Iya, Apakah ini menjadi salah satu bukti bahwa dengan kehadiran Abang di Kadin ini begitu? iya. Ini saya akan membuktikan bahwa kehadiran Kadin benar-benar memberikan efek positif, Iya, multiplier efek kepada segala sektor usaha, baik jasa maupun perdagangan. Dan apa rencana untuk pembangunan Waterfront City itu salah satu pembuktian kepada masyarakat bahwa Kadin memberikan inovasi gagasan yang konstruktif kepada masyarakat, bagaimana membenahi perekonomian kita ini secara pelan-pelan bertahap sehingga ke depan betul-betul ekonomi kita memberikan wajah baru yang memberikan nilai estetika terhadap kota Ambon. Karena selama ini saya berdagang dari pedagang kaki lima ya, dari badan-badan jalan kita berdagang, ternyata yang menjadi persoalan ketidaksejahteraan pedagang adalah eh, kita sendiri. Karena kita berjualan di badan-badan jalan dengan kumuh, yang tadinya harusnya itu akses lalu lintas, itu kita menutup badan jalan sehingga siapapun yang datang berbelanja itu pasti enggan, iya. pasti berpikir 1000 kali untuk datang belanja. Jadi yang kita pelajari selama ini, saya selaku pedagang kaki lima yang sudah pengalaman mengalami, eh, yang datang belanja ini kalangan ekonomi kecil saja. Yang Ekonomi terbatas menengah ke kalangan menengah ke atas itu sangat enggan untuk datang belanja karena rata-rata mereka mungkin karena turun kondisi pasar dengan yang mobil, kendaraan iya, mobil sehingga sangat sulit untuk berbelanja di situ. Disitulah harapan apa rencana ide-ide saya bagaimana pasar ini harus punya aksesabilitas yang lancar, keamanan, ketertiban, terus kenyamanan bagi setiap orang untuk datang belanja termasuk kalangan ekonomi menengah ke atas. Makanya sekarang ini Gedung Merdeka sudah ada gedung yang representatif. Batu Merah juga harus punya gedung yang lebih representatif iya. lagi. Cuma masalahnya di Batu Merah ini untuk membangun di darat nggak ada lagi ruang lingkup Jadi untuk di langsung ke situ. laut aja. Jadi ke laut aja. Nah, sehingga ketika aksesabilitas dari Merdeka ke Batu Merah itu lancar, tidak ada lagi pedagang-pedagang yang di badan jalan, tentu semua kalangan masyarakat itu sangat tertarik untuk datang berbelanja, sehingga yang tadinya omset pedagang itu yang hanya misalnya 10.000 satu hari, karena semua kalangan sudah datang untuk berbelanja bisa 20.000. Nah, itu seperti itu sehingga tingkat kesejahteraan pedagang itu juga meningkat. Begitu, Bu Misa. Baik, terima kasih. Jadi ini memang bukti nyata dari Ketua Kadin Kota Ambon ya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Ambon karena ini Ketua Kadinnya langsung jadi Direktur Pengembang Iya, Hatuka jangan Waterfront jangan City nih. berpikir bahwa masyarakat berpikir apa korelasi antara pembangunan Waterfront City dengan kemiskinan. Ada. Korelasinya sangat Iya, sangat apalagi ini besar. kan kalau Iya, berbicara soal pasar ya Bang, iya, iya. perputaran ekonomi itu ya Iya, terjadinya di pasar. pusat ekonomi itu ada di Pasar Iya Merdeka benar. dan Batu Merah dan itu adalah urat nadi perekonomian, tulang punggung perekonomian Kota Ambon dan Maluku. Jadi harus dibenahi secara betul-betul merekonstruksi pasar ini dari kumuh menjadi pasar modern. Itu yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan. Karena pemerintah punya keterbatasan anggaran, marilah Kadin berperan aktif untuk membangun suatu gedung mewah perbelanjaan yang representatif dengan harga terjangkau. Bayangkan Bu Mesya,
pedagang yang berjualan di badan jalan sekarang ini untuk menempati satu los dari zaman dahulu sampai sekarang itu mereka membayar itu 23 atau 30 juta satu tahun. Bukan ke pemerintah, tapi ke orang yang punya tempat tadi, tempat jualan. Iya, Bang. Nah, itu. Oke, Bang. Ini kita sudah ngobrolnya cukup nyambung ya, Bang. Sudah 45 menit, Bang. Nggak Oh terasa iya, udah cukup lama juga. iya ya. Iya, karena kalau bahas soal pengentasan kemiskinan ini memang basicnya ini di Kadin banget nih Tribuners. Iya, iya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya, Bang. Mungkin kemarin, Bang, beberapa waktu lalu sempat ada pemberitaan soal pemungutan uang ya sebesar 20 juta. Ini masih berkaitan dengan pembangunan Waterfront City nantinya. Oh iya. Ada pemungutan uang 20 juta rupiah dari para pedagang di Pasar Batu Merah dan nama Abang juga ikut terseret, Bang, dalam pemberitaan itu. Kira-kira mungkin ada yang mau diklarifikasi ke Tribuners atau penjelasannya mungkin seperti apa, Bang? Oh iya, baik Ibu Mesia. Jadi terkait dengan isu itu saya sampaikan dan saya membantah bahwa isu itu sangat tidak benar. Oh iya, tidak benar ya, Bang, Tidak ya? benar sama Tidak ada sekali. pemungutan Iya, 20 juta rupiah itu? iya, bahkan saya sudah sampaikan kepada pemerintah negeri, kepada pemerintah kota, kepada pemerintah provinsi bahwa pembangunan ini betul adalah anggaran mandiri dari saya selaku direktur. Ah, dan ketika saya membangun tentu ada langkah-langkah tahapan-tahapan dalam pembangunan termasuk bagaimana nanti pedagang masuk, cara membayarnya seperti apa. Jadi kita sudah sampaikan secara resmi kepada pemerintah dan memang belum terpublikasi, Ibu Mesia. Iya, Tapi untuk menarik uang sedemikian banyak, uang DP ya katanya iya, 20 Bang. juta itu sangat tidak benar. Dan saya melarang dan mewanti-wanti kepada siapapun bahwa tidak boleh ada pungutan di muka sebelum pembangunan itu terlaksana, dikerjakan. Mungkin ketika progresnya pembangunannya sudah 30% atau sekian-sekian, kalau ada yang mau membayar uang muka tanda jadi itu silahkan, tidak ada masalah. Karena pembangunan ini konsepnya sama dengan mall-mall, Iya. retail-retail itu kayak MCM, Amplas, ketika itu pemerintah swasta yang membangun, lalu nanti ketika masyarakat mau menempati ya harus membayar. Tentu kita sudah mempertimbangkan harganya seperti apa. Tentu kita sudah membandingkan tadi yang seperti yang saya bilang bahwa mereka yang menempati eh, kios-kios kumuh yang mereka tempati puluhan tahun itu dengan biaya yang cukup fantastis. Kita akan menghadirkan pasar ini yang representatif, mewah, nyaman, aman di dalam gedung. Itu biayanya lebih terjangkau daripada yang mereka tempati sekarang ini. Seperti itu, Ibu Mesya. Bang, jadi kalau penagihan 20 juta rupiah itu kan harusnya gimana, Bang, mekanismenya? Harusnya apakah pembangunan kira-kira 30% dulu kah? Pembangunan lapaknya 30% dulu kah? Atau bagaimana, Bang, Ya, untuk bisa pembangunan. menarik uang Jadi ada DP itu? ada Iya. kesepakatan MOU antara pedagang dan pihak pengembang nanti dimuat dalam MOU bahwa ketika pembangunan terrealisasi progresnya sekian persen, pedagang boleh melakukan pembayaran sekian persen sesuai dengan progres besaran pekerjaan bangunan itu, Ibu Mesya. Kalau ada juga yang mau melunasi, ya terserah. Tapi kalau untuk mau memaksakan bahwa harus lunas baru pekerjaan baru 30% itu tidak boleh. Itu kita memberikan keringanan kepada masyarakat untuk seringan-ringannya bagaimana. Yang penting mereka bisa menempati gedung itu. Seperti itu, ya. Baik, Tribuners. Jadi clear ya untuk pemberitaan penarikan Sangat tidak benar. Itu uang sangat sebesar tidak benar. 20 juta rupiah dari para pedagang di Batu Merah itu
dibantah keras oleh Bang Alham itu sangat Ya, tidak benar kalau menurut ada Bang bukti Alham. ya tolonglah disampaikan bukti itu, jangan Iya, menyampaikan apa isu-isu yang tidak berdasar iya. tanpa disertai bukti yang valid. Saya harap seperti itu sehingga masyarakat tidak apa namanya dibingungkan dengan isu-isu yang tidak berdasar seperti itu ya Ibu Mesya. Artinya kan kalau memang buktinya kuat kan ya tinggal Silakan dilaporkan saja. saja ya Ya, ke Bang ya. silakan. Saya siap menerima konsekuensinya kalau memang ada bukti seperti itu, silakan dilapor ke pihak siapapun, saya bersedia. Seperti itu. Harusnya kalau eh, ada pertanyaan, oke kita coba cek dulu ya Bang ya, ada pertanyaan dari Tribuners. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir di YouTube. Sebentar ya Tribuners karena ada pertanyaan. Oke Bang, wow. Ini Tribuners cukup simak benar ya perbincangan kita hari ini Bang. Mungkin Ini ada, karena Kadin pertama kali ya. iya benar. Bang, ini ada pertanyaan dari Grace Regina. Apa langkah konkret Kadin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi? Kemudian, bagaimana Kadin mendukung inovasi dan adaptasi teknologi di kalangan pengusaha, terutama di era digital? Ya, baik. Yang seperti saya tadi jelaskan Bu Mese, bahwa Kadin lebih cenderung akan mengaktifkan seluruh pengusaha-pengusaha Kadin itu yang tadinya mati suri, yang Iya, perusahaan-perusahaan selama ini ada yang mati suri, ada yang tidak beroperasi, akan kita operasikan. Yang kita operasikan dengan membangun jaringan bisnis kerjasama sesama anggota Kadin yang ada di luar-luar daerah, itu kita akan membangun apa namanya kerjasama, dan kita sudah lakukan ini diskusi bahwa ada potensi-potensi kerjasama yang selama ini apa mati suri, sedang berhenti. Marilah kita sama-sama untuk menggerakkan kembali, menghidupkan kembali produk-produk, misalnya perikanan, pengalengan ikan, apa segala macam. Ini akan kita hidupkan lagi sehingga lapangan pekerjaan akan tercipta dengan baik. Nah, industri-industri manufaktur yang selama ini mati suri akan kita hidupkan kembali. Ini yang Kadin sedang berupaya sedang lakukan. berupaya lakukan dan sudah lakukan di Iya, Indonesia. Kita sudah upayakan hal-hal negosiasi, membangun jaringan bisnis secara terintegrasi dengan seluruh anggota Kadin yang ada di Indonesia. Marilah kita sama-sama menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan sudah terjalin sekarang, Ibu Mesa. Terkait dengan teknologi, khusus untuk saya pribadi, Bu Mesya ya Pak ya, berpandangan bahwa salah satu dampak teknologi khususnya era komunikasi ya, yang membunuh perekonomian Kota Ambon dan bahkan di seluruh Indonesia adalah dampak dari digitalisasi perdagangan. Nah, karena dia memutus mata rantai perekonomian. Nah, contoh misalnya apa yang belanja-belanja online, Shopee, maaf ya. Shopee, ya Shopee, terus belanja-belanja online ini pada dasarnya itu membunuh perekonomian daerah karena dia memutus mata rantai pelaku ekonomi. Iya, Nah, yang tadinya buruh-buruh pabrik bisa mendapatkan pekerjaan dengan barang datang di pelabuhan, lalu dimuat di pelabuhan, diangkat apa segala macam, itu sudah hilang semua itu. Jadi beberapa mata rantai ekonomi sudah terputus, otomatis dia mempengaruhi eh, daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat juga. iya, Yang kedua bahwa dia menyedot ekonomi yang ada di daerah itu langsung ke pusat. Uang itu tidak berputar di daerah tersebut. Sementara prinsip ekonomi itu bahwa majunya suatu daerah itu ketika perputaran ekonomi itu sebesar-besarnya diputar di daerah tersebut, bukan disalurkan keluar. Nah, itu seperti itu, Bu Mes. oke. Cukup terjawab ya untuk akun @grace_regina. Sudah dijawab oleh Bang Alham. Satu terakhir Bang, dijawab Ya, singkat baik. aja. Ya. Ini dari Fan 9799. Bang, kapan pembangunan Hatuka Waterfront City dimulai? Baik, Ibu Mesa. Pembangunan Waterfront City ini pada dasarnya sudah dimulai dan saya sudah mendatangkan tiang pancang. eh,
dan saya sudah membeli tiang pancang yang masih ada tertahan di Surabaya, karena waktu kita mendatangkan tiang pancang kemarin ternyata fakta di lapangan itu tidak bisa dimuat di bibir trotoar semua itu, karena butuh lokasi yang luas. Sementara pedagang-pedagang masih banyak di situ, Bu Mesya. Jadi kita sementara ada bernegosiasi bagaimana pedagang ini direlokasi sedikit sehingga ada ruang gerak untuk alat berat masuk di untuk bekerja di bibir pantai itu, Bu Mes. Jadi startnya ini kira-kira kapan nih Bang? Setelah ada spek dari pedagang dan alat berat bisa masuk, karena Targetnya bulan apa Bang? pokoknya tahun ini harus Tahun ini iya, sudah harus di realisasi ya. Oke, Iya, Tribuners. iya. Jadi seperti itu ya, tahun ini sudah akan mulai direalisasi untuk pengerjaan Waterfront City. Iya. Tapi nanti untuk pembahasan Waterfront City ini cukup menarik Bang. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu ke depan kita bahas lebih lanjut ya Bang, karena Baik. sepertinya netizen juga sangat tertarik dengan pembahasan Waterfront City ini Bang. Iya, baik. Iya. Baik Tribuners, nggak terasa sudah 55 menit Bang. Ya, Kita talk show hari ini cukup lama ya, karena pembahasannya juga cukup asik, dari Kadin, kemudian pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan ekonomi, dan sampai ke pembahasan Waterfront City ini cukup menarik. Sampai perbincangan kita sudah 55 menit, nggak terasa nih. Oke, baik Tribuners, demikian spesial interview hari ini bersama narasumber kita, Ketua Kadin Kota Ambon, Bang Alham Valeo. Terima kasih Bang sudah hadir di studio tribunambon.com. Untuk sesi spesial interview berikutnya dengan narasumber menarik, tetap Tribuners saksikan. Demikian, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan